Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Ananda semua, kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, video kali ini masih video belajar dari rumah, namun ini yang keempat, lanjutan dari yang kemarin. Untuk minggu ini kita masih membahas mengenai materi pengaruh lingkungan terhadap belajar ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ananda yang sudah mau mengerjakan tugas di masing-masing video, 3 video sebelumnya ya. Namun masih setengah dari jumlah siswa yang mengerjakan tugas tersebut. Sebelum saya melanjutkan pembahasan minggu ini, saya ulas sedikit mengenai pembahasan sebelumnya, yaitu faktor yang mempengaruhi belajar ya. Yang pertama adalah faktor internal dari dalam diri sendiri, dan yang kedua adalah faktor eksternal dari luar diri kita. Nah, kalau boleh memilih, kalau dipilih ya, mana yang lebih bagus dari dua faktor tersebut? Tentunya yang lebih bagus adalah dari dalam diri kita sendiri. Kenapa? Tanpa adanya instruksi, perintah atau kondisi ya, kita dengan sendirinya ingin untuk melakukan yang namanya belajar ya. Nah, makanya yang lebih bagus itu adalah faktor internal yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri, keinginan tersebut. Tetapi tetap faktor eksternal juga kita butuhkan, juga berpengaruh terhadap kita dalam melakukan aktivitas belajar. Nah, sesuai dengan judul, yaitu pengaruh lingkungan, maka lingkungan termasuk dalam faktor eksternal dari luar diri kita. Nah, ya. Contohnya, di mana tempat tinggal kita berada di lingkungan yang ramai, misalkan di pinggir jalan raya yang padat lalu lintas, di pasar kemungkinan ya tempat tinggal kita, sehingga kebisingan yang ada menjadi penghambat atau kendala kita untuk konsentrasi dalam belajar. Nah, itu contoh pengaruh lingkungan tadi. Lingkungan ya eksternal ya, dari faktor eksternal terhadap kegiatan belajar kita. Namun lingkungan ini pun juga ada yang positif. Nah, makanya dalam video kali ini Bapak ingin sedikit membahas mengenai lingkungan yang bagaimana yang dapat kita manfaatkan untuk menunjang, membantu, mengefektifkan kegiatan belajar kita, sehingga hasil dari belajar itu memberi hasil yang maksimal bagi kita. Oke, seperti video sebelumnya, di akhir video ada tugas ya. Namun di video kali ini saya akan berikan di tengah. Nah, di tengah video tugasnya yaitu membuat rangkuman atas apa yang telah saya sampaikan di video dari belajar dari rumah keempat ini. Nah, sehingga di kolom komentar ya, nanti rangkumannya ada di Ananda masukkan di kolom komentar dengan mencantumkan nama dan kelas. Jadi untuk bisa merangkum bahasan saya di video kali ini, Anda mesti menonton video ini sampai habis. Oke, baik, kita mulai. Bagaimana memanfaatkan lingkungan yang memiliki pengaruh terhadap aktivitas belajar kita sehingga membuat kita ingin ya untuk melakukan aktivitas belajar.
Cara yang pertama adalah bergaul, berteman dengan orang-orang yang senang dengan belajar. Kalau anak-anak senang bergaul atau berteman, punya teman yang malas belajar, mulai dari sekarang pikir 2 kali lah. Dengan kata lain, tinggalkan ya, batasi pergaulan dengan mereka. Karena sedikit banyak orang yang kita ajak berteman ya, yang main dengan kita, itu akan berpengaruh terhadap kebiasaan mereka, juga akan berpengaruh kepada kita. Nah, kalau kita bergaul, berteman dengan orang yang senang, maka kebiasaan mereka dengan senang belajar itu akan berpengaruh, akan terbawa oleh kita juga. Nah, kita pun akan mengikuti mereka. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua memanfaatkan lingkungan belajar adalah belajar apapun. Nah, jadi jangan monoton ya. Mungkin sudah bosan dengan belajar matematika, IPA yang sangat banyak menguras pikiran kita. Kita bisa belajar dengan apa? Belajar hal-hal apapun saja. Mungkin yang membuat kita senang gitu. Misalkan belajar membuat kue ya, apalagi sekarang kita sedang belajar dari rumah ya, tidak di sekolah. Lakukan aktivitas setelah kita bosan dengan pelajaran-pelajaran yang setiap hari di sekolah, yang pelajaran umum gitu. Kita bisa cari pelajaran yang lain, kita bisa belajar hal-hal yang lain. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga yaitu belajar dari internet. Nah, ini hal yang menyenangkan bagi anak-anak semua ya. Kalau dibelikan HP Android atau diizinkan untuk menggunakan internet, anak-anak semua ini paling senang. Nah, namun ya, penggunaan internet tersebut sebaiknya digunakan untuk menambah pengetahuan kita, menambah keterampilan kita ya. Akses internet itu tidak terbatas. Jadi apapun yang ingin kita ketahui, terutama tentang pengetahuan ya, keterampilan, sangat banyak, apapun itu. Nah, silakan anak-anak manfaatkan internet sebagai media untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini dia ya, yang keempat, kita terkadang perlu motivator. Nah, motivator itu seseorang yang mampu memberikan kita inspirasi, mampu membangkitkan semangat kita. Dan itu tak mesti orang sebenarnya, bisa dari bentuk video, tulisan-tulisan bijak gitu. Dengan demikian kita dapat menambah semangat, keinginan untuk kita belajar. Anak-anak semua bisa, misalkan ya, browsing YouTube, menggunakan YouTube ya, cari mengenai kiat-kiat sukses, kisah-kisah sukses orang-orang terkenal. Dengan mencari motivator seperti itu menambah semangat kita untuk belajar. Dan juga dengan bergaul dengan orang-orang yang senang belajar tadi juga akan menambah semangat kita. Karena orang itu juga secara tidak langsung menjadi motivator bagi kita untuk belajar. Nah, dari 4 cara tersebut, yang pertama adalah bergaul dengan orang-orang yang senang belajar. Yang kedua adalah belajar apapun. Yang ketiga, belajar dari internet. Dan yang keempat, carilah motivator ya, penambah semangat kita. Ini adalah faktor eksternal, terutama faktor lingkungan yang akan menambah atau mempengaruhi kita dalam
aktivitas belajar. Nah, semoga dengan kejadian wabah corona ini, sehingga kita mesti belajar dari rumah, ananda semua tanpa diminta untuk belajar, tanpa disuruh, anda sudah punya keinginan, kemauan sendiri untuk belajar. Ingat, kita ini bukan liburan, tetapi kita sekolah di rumah, belajar dari rumah. Oke, demikian dulu video keempat ini. Tugasnya sudah saya berikan tadi di tengah video. Kalau yang sudah kelewat, silahkan putar kembali ya. Terima kasih banyak. Tetap di rumah. Bye.